Kita ambil yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat-berat kayak fikih berat ya enggak. Tapi yang paling ringan fikih nikah kelihatannya ya. Ya kalau fikih nikah itu paling semua seneng ya enggak. Kata Pak Suwanto ikut seneng ya Pak Suwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kali ini adalah bab tentang menjaga adab. Bagaimana cara kita beradab, bagaimana cara kita menjaga adab. Tentunya adab itu kan punya kaitan kuat dengan sunnah, dengan sunnahnya Nabi SAW. Nah, salah satu adab yang diajarkan di dalam Islam adalah al-muru'ah. Al-muru'ah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menjaga kehormatan. Namanya al-muru'ah. Tapi ada definisi secara etimologi, ada definisi secara istilah. Apa yang dimaksud dengan al-muru'ah itu sendiri? Al-muru'ah hiya takhalluqul mar'i bi khuluqi amsalihi min abna'i asrihi mimman yura'i manahija syar'i wa adabahu fi zamanihi wa makanihi. Itu definisinya. Artinya Ustadz, terjemah no dewe. Artinya al-muru'ah kehormatan atau menjaga kehormatan, takhalluqul mar'i bi khuluqi amsalihi, seseorang menjaga akhlaknya dengan akhlak orang-orang yang semisal dengannya, atau menjaga kehormatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi menjaga kehormatan disesuaikan dengan situasi kondisinya, di mana dia sebagai abna asr hadzal zaman, bagaimana cara dia beradab, bagaimana orang tuanya dia mendidik adab, bagaimana guru-gurunya mendidikkan mengajarkan adab. Nah, tentunya adab yang diajarkan itu tidak boleh menyimpang dari manahij syara'. Tetap harus diperhatikan mura'ah manahij asy-syara', yaitu yang diperhatikan apa? Manhaj syar'inya tetap ada. Manhaj itu apa? Manhaj itu manhaj itu metode. Jadi tidak boleh seperti misalnya abna'il asr di zaman ini atau anak-anak di zaman ini di era apa namanya milenium ya, di milenial, anak-anak milenial ini. Saya bahasakan kok keliru semua. Akhirnya aluminium yang milenium. Ya enggak? Bahasa sekarang ini kan macam-macam, kesana kemari. Kalau kita tidak kumpul sama anak-anak mahasiswa ya kan agak sulit juga kita mau. Mimman yura'i manahij syara', artinya adalah tidak boleh menyimpang dari aturan syariat. Boleh pakai baju, tapi bajunya tetap harus tutup aurat. Gitu artinya. Ya. Boleh pakai topi, beb, boleh, asalkan topinya harus sesuai dengan situasi kondisinya. Kalau antum adalah seorang santri, ya topinya adalah kopiah, kan gitu, ya toh? Kalau antum adalah artinya anak-anak, ya biasalah mungkin anak-anak Vespa, begitu kan? Kan ada komunitasnya sendiri Vespa itu. Nah, tapi tetap tidak boleh keluar daripada len syariat. Kalau sekarang banyak anak-anak muda celananya komprang atau celananya di atas lutut. Nah, kalau lututnya bagus tidak apa-apa, lututnya sikil meja. Wulu raono di sawang ya picek sing macanya wangnya. Kadang-kadang nggak boleh. Kan gitu kelihatan syariatnya, kelihatan auratnya. Kalau kelihatan auratnya dosa yang lihat. Nggak boleh. Jadi tetap manahij syara'nya tetap harus diperhatikan. Wa adabahu fi zamanihi wa makanihi, tetap tadi menjaga syariatnya, menjaga metode syariatnya, lalu menjaga adab-adabnya yang disesuaikan dengan situasi kondisi. Ya enggak? Kan enggak mungkin kita kalau misalnya di rumah pakai imamah, kan enggak. Ya kan? Kalau imamah kan pakaiannya ulama, beb. Kan ya kalau masa di rumah pakai imamah. Istrinya takut nanti, ya enggak? Mau pergi pengajian kemana, Habib Hasan? Enggak ada, mau bincang-bincang sama kamu aja. Resmi banget pakai imamah, ya enggak? Repot ya. Seperti di sini diumpamakan fal aklu fisuk, makan di pasar itu juga mengurangi
ya nilai muruahnya. Makan di pasar, makan di warung, makan di pinggir jalan, itu mengurangi nilai muruahnya. Betul nggih? Kecuali kalau panjenengan keluar kota, kecuali jenengan keluar kota jauh, mau kemana? Misalnya ke Ngawi, ke Nganjuk, Surabaya, ke Jakarta, kan ada rest area kan? Nah, mampir situ, ngiras sebentar, mau sholat, mau pipis, mau buang hajat, mau istirahat. Kebetulan itu ada warung mie atau warung soto, warung bakso, nggak apa-apa, boleh saja, gitu nggih. Wal masyu maksyufar ra'si, termasuk juga jalan di jalan-jalan begitu tanpa songkok kepala, ngeten ya, dibuka kepalanya atau dibuka songkok kepalanya, itu juga mengurangi nilai syariat, nilai muruah, maaf, mengurangi nilai muruahnya. Jadi tetap harus menjaga muruahnya dengan menutup dengan kopiah begini ya. Termasuk juga ikhwani wa gublatu zaujatin wa amatin bi hadratin nas, nyium bojone ngarepe wong ya, napa ndulang anggur ngoten ngarepe wong, atau gandeng bojone ngoten ya ngarepe wong, atau ngrangkul, atau bahkan berpelukan dengan temannya sendiri di jalan, itu juga ngurangi muruah. Pemeneh tonggone bojone tonggone. Bojone tonggone dikeplak njenengan kira. Ya, wa gublatu zaujatin, enggak boleh nyium istri di depan orang, enggak boleh. Kalau mau ciuman ya di depan, di rumahnya, di kamarnya sendirian, empat mata, nggih, pelukan mau apa, terserah mau jongkir walik, mau gelut nggih monggo. Bebas ya toh. Wa gublatu zaujatin wa amatin bi hadratin nas. Walu suqalan suwatin haitsu la ya'tad, atau memakai songkok yang tidak biasa dipakai. Ngapunten, pakai topinya Sinterklas. Ini kok haram, enggak boleh. Ngurangi muruah itu. Nggih. Enggak boleh. Dalam arti kata bukan itu adalah satu bentuk apa, tapi itu kurang tepat gitu untuk kalau buat santri atau buat kaum muslimin. Kurang tepat. Wa ikbab ala la'ibis syatranj, atau gemar bahkan mania. Nah, ikbab niku mania. Apa mania ini? Mania ini senang, sangat senang sekali bermainan dengan main catur. Main catur, kak, ster, wah, gundulmu, wah. Nah, itu namanya juga ngurangi muruah. Ngurangi muruah. Kalau sekedar untuk hiburan, Beb. Ah, kalau sekedar untuk hiburan enggak masalah. Sekedar hiburan, melepas lelah, monggo. Main karambol hanya untuk hiburan, untuk santai-santai dengan teman-temannya, silahkan. Softo silahkan. Oke, mau keplek ngoten silahkan. Hanya sekedar pada batasan-batasan hiburan. Tapi kalau pada batasan di mana dia ikbab, mania di situ, bendinten ngoten. Bar traweh sekak. Yang niku tadarusan jenengan sekak malah gitu. Nah, ya, au hinain, atau menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang enggak jelas. Nggih, sekarang ini ya, atau wasama'ihi wa ghairi dzalik. Kalau memang nyanyian itu membawa kepada cinta Rasulullah, cinta orang-orang saleh, cinta para kiai, para habaib, monggo. Nggih kan? Atau mungkin ada nyanyian-nyanyian dari kalangan orang-orang yang baik begitu, ada pantun-pantun yang bersaja, ngoten silakan. Yang itu semuanya kata para alim ulama wa ghairu dzalika mimma yusqitul muru'ah, itu bisa menjatuhkan dan merusak nilai muru'ah. Ngoten nggih? Fi jami'i hadhihi suwar kama marat tambihu alaihi fi syara', yang itu sudah banyak sekali aturan-aturan di dalam kitab-kitab alim ulama menyebutkan agar supaya kita jangan melanggar. Ngoten nggih? Kemudian wal muru'ah hiya sifatun. Muru'ah itu apa toh, Bib? Muru'ah itu adalah merupakan satu sifat. Tad'u ila tamassuk bimakarimil akhlak, yang mengajak orang untuk berpegang teguh, pegang erat kepada akhlak yang baik.
agar orang itu tetap berpijak pada akhlak yang baik, sama orang yang baik, tutur katanya baik, santun. Yang namanya baik itu tidak selalu kemudian halus, tidak, tapi tepat pada sasaran. Kapan saatnya dia harus berbicara, kapan saatnya dia harus diam. Itu juga termasuk bagian daripada muru'ah itu sendiri. Wasababuha uluwul himmah. Sebab orang bisa mencapai atau mewujudkan muru'ah, kehormatan, menjaga kehormatan pada dirinya adalah karena dia punya harapan yang tinggi, cita-citanya tinggi. Uluwul himmah minal iman. Cita-cita tinggi itu termasuk dari bagian iman. Beb, saya kepingin jadi seperti Kiai Mbah Maimun Zubair. Oh, Pak, cantik, bagus. Saya kepingin seperti Imam Syafi'i, Beb, monggo, Masya Allah, luar biasa, mulia tujuannya. Beb, saya kepingin seperti Mbah Khalil, silakan. Saya kepingin seperti Habib Ali Habsyi, Beb, monggo. Seperti Habib Hasan bin Husin, alim, allamah, Masya Allah. Jadi, ulul himmah minal iman, gak ada masalah, silakan. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Tapi himmahnya, tujuannya tersebut harus dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Ya, Allah Ta'ala tidak mungkin akan merubah satu gaum kalau gaum itu tidak merubah dirinya mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Wa syarafun nafs. Apa syarafun nafs? Memiliki jiwa yang mulia. Jiwanya betul-betul santun, mulia, memang siap untuk diwadahi, siap untuk dibentuk. Nah itu loh ya. Dia tidak punya sifat keingkaran, tidak punya sifat inat, tidak punya sifat ingkar, tidak punya sifat inat, tidak punya sifat menentang dalam agama. Tidak, syaraf memang dia. Jiwanya memang ingin dibentuk dan menjadi mulia. Fa inna man kana aliyal himmah syarifan nafs. Karena orang yang mempunyai cita-cita tinggi biasanya adalah jiwanya mulia. Biasanya. Karena hukum di dunia itu enggak ada yang sifatnya pasti sih. Semua menurut kata biasanya atau ghaliban. Karena nggak mungkin hidup saja nggak bisa kita pastikan kok. Sampai kapan kita nih? Mau sampai akhir Ramadan? Belum tentu. Kam min mustakmilin lam yukmil yaumah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, berapa orang yang ingin sampai satu harinya dia sempurna 24 jam. Belum sampai malam tiba dia sudah meninggal. Ngerti nggih? Kalau dikatakan fa inna man kana aliyal himmati syarifan nafsi kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali. Maka kemudian begitu dia menginginkan cita-cita tersebut, yang dia tuju adalah cita-cita yang mulia, pasti yang dia tuntut, yang dia baca, yang dia bawa, yang dia contoh, yang dia teladani adalah orang-orang yang punya kedudukan di mata Allah. Kan gitu. Seperti jenengan kepingin jadi pemain bola, yang jenengan lihat siapa? Pasti itu Ronaldo. Ya, tidak mungkin kemudian Pak Swanto, kan tidak mungkin. Walaupun Pak Swanto juga bisa menggiring bola kan gitu ya, dengan cantik dan hebat. Ya, tapi kan yang paling bagus kan dalam main bolanya kan adalah pemain bola dunia. Kan begitu. Pasti yang kalian garap adalah, yang kalian lihat, yang kalian tonton adalah mereka. Entah Messi, entah Ronaldo dan lain sebagainya. Wa idrakal fadhail, dan pasti yang Anda lihat, yang Anda perhatikan, yang Anda pelajari adalah bagaimana keutamaan-keutamaan yang didapat oleh orang-orang itu. Yang didapat oleh Habib Hasan ini apa? Yang didapat oleh Habib Umar bin Hafidh ini apa? Yang didapat oleh Habib Ali Habsyi ini apa? Yang didapat oleh Mbah Maimun itu apa? Itu saya kadang-kadang kalau duduk sama Mbah Maimun itu sampai saya ngucek mata. Terakhir saya 5 tahun sebelum beliau wafat itu, saya sampai sempat ngucek mata, ngoten. Saya ngucek mata. Sempat saya ngomong sama Mbah Maimun, Mbah, jenengan menikah niku tiyang menungso napa malaikat sih? Subhanallah. Kenapa? Karena saya melihat Mbah Maimun itu senang gitu loh. Layaknya kalau kita tidak mau bangkit dari tempat duduk kita. Semua yang dibicarakan, yang dibahasakan ilmu. Nasihatnya adem, nyentuh hati, walaupun sederhana. Kita sering mendengarkan wasiat takwa kalau khutbatul Jumat kan? Usikum jami'an wa nafsiya bittaqwallah. Itu kalau jenengan kalau waktu dengarkan khutbah Jumat kan doanya kan bismikallahumma ahya wa bismika tidur di tempat. Gimana?
Nah, tapi beda kalau yang mengucapkan itu adalah orang-orang arif billah, para ulama. Wa idrakal fadail wa badlan nada. Bisa didapatkan dengan orang-orang yang mau mengetahui, mau mempelajari fadilahnya. Mereka orang-orang ulama, orang-orang salihin. Wa badlan nada. Napa badlan nada? Badlan nada dermawan. Jadi basah tangannya untuk memberikan sumbangan. Nah, tidak minta tapi menyumbang. Itu badlan nada. Wa kaffal adza, dan dia kemudian mencegah jangan sampai menyakiti orang. Baik dengan jasadnya, tangannya, kakinya, mulutnya, pandangannya, enggak nyakiti. Enggak nyakiti sama sekali, enggak nyakiti. Itu kita lihat banyak orang-orang tua kita di zaman itu waktu itu dalam memandang enggak nyakiti, subhanallah ya. Ketika mereka makan enak, itu saya datang sama Habib Umar berapa? 7 bulan yang lalu, apa 6 bulan yang lalu saya datang ke beliau itu. Subhanallah, itu kan rombongan kami itu kan ada di shaf kedua. Sementara Al Habib Umar itu ada di shaf ke depan itu, sama ada Munsib bin Syekh Abu Bakar, ada Munsib Al Habsyi Hautah, ada Munsib manasib orang-orang alim banyak di sana. Tokoh-tokoh masyarakat banyak di sana. Itu subhanallah, di dalam batin itu para jamaah yang di belakang itu mengatakan, enak ya kalau makan di depannya Habib Umar. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian makanan yang dimakan sama beliau tadi ini disuruh bagikan. Bahkan dikatakan, mana yang muda-muda, ta'alu, ini kasih, subhanallah, barakah ya, ala barakah, ala barakatillah, ala barakatillah. Akhlak. Tidak ada nyakiti orang. Luar biasa ini. Kok bisa begini ya Beb ya? Ya memang ciptaannya memang sama Allah Ta'ala dimodif begitu loh ya. Tidak diupayakan, tidak diusahakan, memang sudah dibegitukan, onderdilnya oleh Allah Ta'ala dibikin begitu, luar biasa. Nah kita ini reka-reka ingin nyontoh-nyontoh orang-orang saleh itu biasanya supaya jadi baik. Walidzalika la yura sahibul muru'ah illa taqiyan ba'idan anil matali'. Karena itulah tidak pernah dilihat, tidak pernah ya disaksikan orang-orang yang menjaga kehormatan itu kecuali orang-orang yang betul-betul taat sama Allah, betul-betul jaga takwanya, ba'idan anil matali', jauh dari popularitas, jauh dari popularitas. Nanti dengan sendirinya dia populer, dengan sendirinya, bukan dia mencari popularitas, dengan sendirinya dia menjadi populer. Kata Gus Bahak, dia tidak mencari popularitas, tapi dengan sendirinya dia populer karena ketawaduannya, karena akhlaknya. Imam Haddad tidak pernah ke Solo, Imam Haddad, apalagi ke Semanggi, tidak pernah Imam Haddad, ya, tidak pernah. Tapi Ratibul Haddadnya dibaca hingga sampai di semua penjuru dunia. Habib Ali Habsyi dalam Simtud Durarnya, Habib Ali nggak pernah kemana-mana, cuma di Sewon, Tarim, Huraidah, Syibhud, nggak kemana-mana, paling jauh ke Mekah wal Madinah. Tapi Simtud Durar dibaca. Karena itulah penting buat kita ini, karena keikhlasan, semua berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat itu namanya apa? Imam Ibnu Ruslan yang bikin Nazm Zubat, Safwatuz Zubat. Karena yang bikin Zubat namanya Imam Al-Barizi. Kalau Safwatuz Zubatnya Imam Ibnu Ruslan, ada faqih Syafi'i, Imam Ibnu Ruslan, faqihnya di zamannya. Satu kali waktu Imam Ibnu Ruslan ini dia nulis Zubat. Di mana nulis Zubatnya, Beb? Nulis Zubat ada di atas perahunya. Dia nulis Zubat di atas perahunya. Setelah Zubat 1000 bait itu dia bikin. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Dia bikin itu Zubat sampai selesai 1080 kurang lebih sekian, ditulis di atas druang kertas begitu, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, berapa kuras begitu. Lalu kemudian kertas itu dia lipat sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang aku garap ini adalah karena Engkau, langgengkan tulisan ini. Tapi kalau ini aku garap bukan karena Engkau, tapi ingin mencari popularitas, ingin mencari ketenaran nama, ingin cari keterkenalan, ya Allah, maka hanguskan atau lumatkan tulisan ini. Orang dulu tulisan gak pakai pulpen pilot, pulpennya pakai apa? Pakai pen. Jadi pakai tinta, dicelupkan ngaten, ditulis. Habis celupkan lagi, tulis. Itu kalau kena air lumer, betul.
lalu dilipat. Begitu dilipat dilemparkan ke laut. Dikasih pemberat batu ngaten, dilempar ke laut. Tenggelam. Nah, lalu kemudian ditinggal sama Imam Ibnu Ruslan. Kira-kira sampai di tepi pantai, begitu beliau turun, dapat berapa lama, subhanallah, didapatkan oleh seorang nelayan. Ada kertas kampul ngaten. Nah, didapat, jangan-jangan ini kertas mahal. Isinya dalamnya jangan-jangan duit ini. Ternyata dibuka adalah Nazm Zubat. Dibaca sama itu nelayan. Oh, ini Nazm Zubat ini siapa yang ngarang nih? Ditunjukkan ke gurunya. Siapa gurunya? Gurunya ini muridnya Imam Ibnu Ruslan. Ditunjukkan guru, ini ada nazm ini, tidak tahu nazm apa ini. Allah katanya, ini Nazmuz Zubat, Safwatuz Zubat. Siapa yang ngarang guru? Yang ngarang adalah guru saya, kiai saya, Syekh Ahmad Ibnu Ruslan. Enggak rusak tulisannya. 1000 bait masih utuh tulisannya. Berapa tahun itu? Entah, mungkin berapa bulan, wallahu alam. Yang jelas air begitu itu tulisan tinta masuk air, hilang. Sirna tulisannya. Tapi ini hingga berbulan-bulan, bahkan mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Baik, begitulah ya. Radhiyan bima qasamahullahu lahu, dia ridha dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan untuknya. Ghaira nadhirin ila ma fi aidin nas, tidak kemudian berambisi ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Sana punya mobil, ya, mobilnya apa? Alphard. Awake dhewe cuma Al-Fatihah, gitu. Ya betul. Nah, akhirnya kemudian bagaimana dia doa sama Allah, ya Allah, jangan mobil tabrakan ya Allah. Tak boleh, ya. Seneng apa yang jadi miliknya orang lain, apalagi saudara kita, itu kita seneng. Seperti kita ini, ya, Habib Hasan ini berhasil di dalam memberikan daurahnya begini, seneng, hati kita itu seneng. Alhamdulillah, dai muda, berpotensi, punya gagasan bagus, bisa mendudukkan anak-anak muda untuk ada daurah 3 hari 3 malam di Ruhul Hidayah, Majelis Ta'lim Ruhul Hidayah. Baik, wa mimma yadullu ala hasil muru'ah, termasuk apa yang dianjurkan untuk kita menjaga muru'ah atau menjaga kehormatan tadi, apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sanjangaken, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha. Allah itu sangat menyukai, sangat mencintai perkara-perkara yang tinggi dan mulia. Sesuatu itu kalau minta sama Allah Ta'ala yang tinggi sisan, ya Allah, saya kepingin jadi profesornya ahli fikih. Nah, gitu. Allah itu suka. Inna al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Allah itu suka kepada orang mukmin yang kuat, yang sehat, yang pinter, yang cerdas, tahan banting, dimaki, dicaci, dikambing hitamkan, sampai didiskreditkan, tetap dia senyum. Daripada orang mukmin yang ya Allah lemes, kena debu loro, nganggo koyo, nggih, ora terawehan, Jumatan watuk-watuk, ambunere mason, nggak ada baik-baiknya, walaupun masing-masing punya kelebihan. Wa fi kullin khairun, setiap masing-masingnya pasti punya kebaikan. Yang ini mungkin karena dia lemah, ya mungkin ada baiknya Allah Ta'ala ciptakan dia sebagai hamba Allah Ta'ala yang lemah, ya, yang ini kuat, ya mungkin Allah Ta'ala ciptakan dia karena memang dia berjuang di medan. Wa fi kullin khairun, tapi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang punya cita-cita tinggi, lalu dia punya ikhtiar, semangat jadi. Saya lihat itu ada satu kiai saya waktu di Pasuruan itu, namanya Kiai Asrari. Kiai Asrari ini kemana-mana dia naik sepeda ontel. Dia dari Sidogiri aslinya, ya, nyantri di Sidogiri. Dia pakai sepeda ontel, kemana-mana ngajar pakai sepeda ontel, pakai topi caping, topi Pak Tani. Kiai Asrari, tapi 6.000 matan di benaknya. 6.000 matan. Quran itu 1 matan. Hadis Riyadhus Shalihin 1 matan sendiri. Jadi 2 matan.
Zubat, Alfiyah, 4 matan. Ini 6.000 matan di sininya. Ini multi brilian namanya orang ini. Ini kalau ngajar subhanallah, muridnya nggak ada yang bodoh, pinter, alim semua. Allahyarham meninggal beliau. Ya, namanya Kiai Asrori, pinternya bukan main, tapi nggak nampakkan diri. Dia mengatakan sama saya, jenengan tak kandani, Beb, kalau punya cita-cita yang tinggi, ya, kepingin surga Firdausul A'la, bijiwari khairil bariyah, surga Firdaus yang paling tinggi, jejer kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan, ya tidak apa-apa Allah, hatta surga paling kecil, hatta gedek betul apa Gusti. Kenapa? Jangan. Minta jangan 50.000, 50 miliar kalau perlu. Tapi ma'al barokah biduni hisab wala azab. Betul. Ngoten minta sisan kali Gusti Pangeran. Kesian Allah Ta'ala nanti habis enggak? Khazainuhu la tantahi. Ya, Allahu a'lam. Kemudian faqad hatsana aslafuna shalihun ala tamassuk bi hadhil adab. Karena itulah leluhur-leluhur orang-orang yang soleh dari para kiai, para habaib selalu menganjurkan dan selalu memberikan arahan untuk selalu berpegang teguh kepada adab ini. Adab di dalam kita belajar, adab di dalam kita bermasyarakat, wasunan, dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Nabi SAW seperti jaga siwak, atau pegang di bawahnya itu. Kalau santri itu biasanya di kantongnya itu harus ada kashkul. Apa kashkul niku Beb? Kashkul niku notes. Ada notes, ada pulpen, ada siwak, ada simtuduror atau khulasatul madad, ngoten nggih? Ada zubat atau alfiyah, ngoten. Ngantongi ngoten. Ampun ngatongi ardat ngoten. Nopo di samsu. Sing ngakak berarti yo iki sing ngakak iki. Ribut. Ya, dalail nggih. Ngantongi sing apik-apik nggih mboten. Artinya bagus yang dikantongi, bab-bab yang bagus, masya Allah. Kebetulan nanti kalau kita duduk di Masjid Riyadh, datang ulama atau datang tamu yang alim, ngatan, pas dia menyampaikan satu faedah-faedah bisa kita catat, kan ngatan. Ya, kebetulan Habib Hasan ada buku baru, misalnya ngatan, ada niku Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, syarat dengan ilmu, ngatan, dibacakan sama beliau. Wah, apik niki. Ada faedah-faedah tentang bab rezeki. Nah, bab rezeki. Bagaimana cara untuk bisa mendatangkan rezeki dengan cepat dan penuh dengan berkah. Tidak sampai seminggu bisa kaya. Nah, bagus bab itu, catat. Istiqomah dibaca. Ajarkan kepada istrinya di rumah. Alat tamasuk bihadil adabi wa sunan wal 'adhi 'alaiha bin nawajid. Lalu gigit dengan gigi gerahammu, maknanya teguh, pegang teguh dengan kuat, jangan sampai lepas. Wa 'arafana iyyaha, dan mereka memberikan pengertian atau memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya adab ini atau muru'ah, bab muru'ah menjaga kehormatan ini adalah at-tariqatul musla, jalan yang paling musla. Musla itu yang lurus, jalan yang lurus. Wasabab al-faridul aqwa, dan sabab satu-satu tunggal, sabab tunggal yang paling kuat yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya tariqul musil. At-tariqul musil, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Allati biha yahsulu kamalul iqtida, tidak lain tidak bukan jalannya kita ini hanya mencontoh bagaimana jalannya Nabi Muhammad, jalannya Rasulullah, jalannya sahabat-sahabat Rasulullah, wal iqtifa bil habibil karimil mustafa, ya, ikut di belakangnya al habibil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqad lakhasaha al-arif billah al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habashi, dan itu juga ditalkhis, diringkaskan oleh al-habib al-imam Ali bin Muhammad al-Habashi ridwanullahi alaihi bi ajmali ibarah, itu dengan ibarah yang sangat apik sekali. Apa kata beliau? Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang paling bisa mengembirakan hatiku ini adalah kalian melazimi, netepi, melazimi apa? Tariqah, jalannya leluhur-leluhur yang soleh, jalannya Nabi, sahabatnya Nabi, ulama-ulama
setelah Nabi SAW. Minas salafil qaumil ladzina tawajjahu, mereka adalah orang-orang dahulu, leluhur dulu, yang mana mereka jalannya itu fokus, lurus. Ilallahi yakfunan nabil mustafal hadi, garisnya mereka, tapak tilasnya mereka persis di belakang tapak tilasnya Nabi Muhammad SAW. Jejaknya mereka persis jejaknya Rasulullah. Makanya kalau kita itu lihat, kita punya guru Syekhna Syekh Fadl Abdurrahman Bafadl, Al Habib Salim Asyatiri, Al Habib Hasan Asyatiri, dan guru kami Sayyidil Habib Umar. Itu kalau kita lihat begitu itu, subhanallah, hampir serempak mereka mengatakan mereka itu adalah contoh perilaku khalifah Rasulullah. Kaki, tapak tilasnya, langkah-langkahnya, senyumnya, subhanallah, ininya, itunya luar biasa. Makanya dulu, kalau dulu ada sahabat Rasulullah itu sampai diceritakan dalam satu riwayat itu oleh Syekh Ramdan Al-Buti, itu sampai diceritakan ada salah seorang sahabat itu frustasi. Karena saking frustasinya sahabat ini tadi, dia mengatakan sama istrinya, saya tak minta doa saja sama Nabi agar Allah mengakhiri hidup kita. Saya enggak kuat hidup di dunia. Ya, begini salah, begitu salah, nyambut gawe salah, orang nyambut gawe yo salah. Nemen salah ya, nggih. Subhanallah. Saya didik salah, perang salah, enggak gini salah. Artinya kemudian karena dia serba salah dan hidupnya kemudian marat-marit begitu, sudah lebih baik enggak punya tujuan hidup, dia bilang sama istrinya, lepaskan saya, lepaskan kakandamu, wahai adindaku, kakanda akan minta doa sama Nabi Muhammad. Minta doa apa? Suamiku minta doa agar Allah Ta'ala mengakhiri hidup kakanda. Sudah saya kepingin cepat mati menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau doanya Kanjeng Nabi enggak mungkin ditolak oleh Allah. Jangan gitu mas, lah nanti kita hidup sama siapa? Sama Allah saja sudah. Ya, minta sama Allah Ta'ala, minta rezeki sama Allah. Sudah, jangan minta sama. Akhirnya kemudian sulit untuk dicegah, suami tersebut lari dia. Begitu lari sampai menuju Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, kerumun para sahabat begitu, si orang ini mengatakan, tolong ya Rasulullah, berikan kepada aku waktu cuma sebentar saja. Rasul ketika itu lagi sholat, kata sahabat, tunggu, Nabi masih sholat. Ditunggu sama orang ini. Begitu ditunggu, selesai Nabi itu kemudian sholat. Biasa Nabi itu kalau ada orang yang mau datang atau ada orang datang akan ada satu hajat sama Rasulullah, maka sholatnya agak diberingan sama Rasulullah. Akhlaknya Nabi itu ya, jadi gak ingin memperlambat orang yang datang. Dicepatkan sholatnya oleh Rasul dengan menjaga tumak ninahnya. Begitu Nabi Muhammad kemudian dia salam, begitu Rasul kemudian berdiri. Begitu Nabi berdiri, mana tadi yang bertanya? Ana ya Rasulullah, ta'al, udnu minni. Begitu dia mendekat sama Nabi Muhammad, dia peluk Rasulullah. Karena harapan satu-satunya adalah Rasulullah. Orang tuanya itu ya Rasulullah. Ya, gurunya ya Rasulullah. Nah, dia mengatakan, apa hajatmu wahai saudaraku? Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar panjang umur, sehat walafiat. Nah, berbalik kan? Ada harapan baru. Karena itu kan orang kalau melihat itu wajahnya orang-orang baik itu punya harapan baru, punya obat, punya penawar, namanya tiryaqul qalb, punya penawar hati yang tadinya gundah, sakit, jengkel, marah, dengki, iri, nah, terobatilah dengan melihat wajahnya orang-orang yang saleh. Ilallahi yakfunan nabil mustafal hadi wa hiya a'malun khalat an syawaibin. Itulah amal perbuatan yang sunyi, sepi, jauh daripada syawaib, dari segala kotoran-kotoran hati. Enggak ada kotoran hatinya sama sekali. Sampai dulu disebutkan ada satu orang ya minal masyayikh begitu datang sama Al Habib Umar bin Segaf As-Segaf di Hadramaut sana. Dia mengatakan, ya Habib Umar, saya ingin membaca bab tentang masalah adab. Kata Habib Umar, baik, ini ada bagus kitab, bacalah kitab ini kitab Ihya Ulumuddin, bacalah kitab Ihya ini. Kalau ada hal ehwal yang sekiranya mungkin sulit kau cerna di sini, lemparkan kepada saya, tanyakan kepada saya. Baik. Orang ini dibawa kitabnya. Begitu dibawa, faqih orangnya, masya Allah, alim. Tapi karena mungkin tidak baca kitab tasawuf juga, akhirnya begitu dia baca kitab tasawuf begitu, dia didapati di situ, subhanallah ya, karena orang dulu itu nggak ada
Nggak ada didikan dengki, nggak ada didikan iri dan lain-lain. Sampai ketika dia baca kitab tasawuf ada dhammul ghadab, ya, diperingatkan tentang masalah emosi yang salah, yang keliru. Kemudian dhammur riya, bagaimana peringatan agama kepada orang-orang yang riya, pamer, hikid, hasad, penyakit-penyakit hati, amradul qulub wa afatuha, dan penyakit-penyakit hati itu disebutkan sama Imam Ghazali sedemikian banyak. Bagaimana kasus syahwaten, bingung dia. Ini ada tak penyakit-penyakit ini? Subhanallah, ya nak. Dia datang sama gurunya Al-Habib Umar. Kalau Habib saya ini tidak paham ini. Kok ada ghadab, hikid, hasad? Ini kayak apa ini? Allah. Kok tidak tahu? Tidak tahu. Ada tahu orang-orangnya di dunia kayak gini nih. Allah. Saking tidak pernah namanya apa? Kecetak di dalam lingkungan keluarganya kecuali yang baik-baik. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kasratu awrati. Semuanya dihiasi dengan ilmu, akhlak dan wirid. Itulah yang dikatakan. Karena itulah mari kita sama-sama insyaallah lewat majelis taklim Ruhul Hidayah, berkatnya guru-guru kita, berkat orang-orang tua kita, berkat Habibana Hasan bin Husain Al-Idrus, Allah Ta'ala muliakan kedudukan kita. Allah jadikan insyaallah malam ini insyaallah min abrakil layali wa min asyrafil layali, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, tapi ini insyaallah Ramadan adalah pijakan pertama yang terbaik buat kita untuk menapak tilasi Ramadan berikutnya insyaallah yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih bahagia. InsyaAllah Ramadan tahun ini Allah Ta'ala takdirkan buat kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr. Allah panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat wal afiah. Allah panjangkan usia Habibana Hasan bin Alawi Al-Idrus ma'atamami sehat wa kamal al-afiyah, dan semua para asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah tetapkan imannya, Allah kabulkan semua hajatnya, Allah terima semua amal ibadahnya, amal siyamnya, qiyamnya dan tilawatil Qur'annya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ala manawah wa dabih salafuna salihun wa masyayikhuna al-arifun wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah 3 hari 3 malam tapi kayak mendapatkan 30 hari 30 malam ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadhil Habibana Hasan. Nah. Oh ya, betul. Nah. Bebas. Ya. Siap. Bebas. Sing penting aja golek bojo karo aku. Beb golekne bojo aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Fakir Muhammad Fadil Ihsan dari Jepara, Jawa Tengah. Begini Habib, mumpung panjenengan di sini mungkin melenceng dari tema, tapi insya Allah masih ada kaitannya. Min fadlikum Habib, mumpung di bulan suci Ramadan ngalap berkah panjenengan, saya pribadi dan juga mungkin teman-teman di sini turidu al-ijazah musalsalah bil musalsalah bir rahmah, musalsalah bil musafahah, musalsalah bil musyabbakah, dan juga Habib saya yakin di sini banyak yang cinta dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi dan juga kepada kitab-kitab karya-karyanya beliau. Saya pribadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih beberapa bulan itu menemukan mirip dengan Dalail Khairatnya Habib Ali, Lataiful Arsiyah. Nah, sedang dalam penyalinan dan juga mungkin mohon izin dari panjenengan untuk min fadlikum berkenan memberikan ijazahnya kepada kami di sini, dan juga izin juga untuk kami menyebarkannya kembali. Demikian Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini, Masya Allah ya. Ini kan nyeneng ke hati ya kan. Ini kan jero manah kula kali panjenengan sedaya.
Alhamdulillah, ini kan bentuk daripada uluwul himmah. Nah, ya, termasuk daripada gambaran uluwul himmah minal iman. Cita-cita yang tinggi termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tresno kalih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ini berbuat apa ya? Garapan kita berbuat, kita bersikap walaupun kecil, enggak ada artinya ini, tapi insyaallah demi kita nyenangkan hati Nabi Muhammad, demi membuat senyumnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada yang lain. Keinginan kita itu cuma satu, nanti di yaumul qiyamah nama kita kawula kali panjenengan disebat kali Rasulullah. Ya, saya kok kepingin bertemu dengan Alwi bin Ali Al-Habsyi. Punten niku nggih. Oh, kula Rasul. Walaupun terakhir mboten napa-napa, tapi kita minta yang pertama kalau bisa. Gimana? Ulul himmah minal iman. Nggih. Yang pertama disebut kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, insyaallah in sahhat li hadhil ijazah ajaztukum fi qiraati Maulid Simtud Durar wa jami'i majmu' salawat al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mithlama ajazani Sayyidul Walid al-Habib Ali bin Alawi bin Ali bin Muhammad al-Habsyi wa mithlama ajazani Sayyidul Am al-Arif billah al-Habib Muhammad Anis bin Alawi al-Habsyi wa mithlama ajazani Sayyidi wa murabbi ruhi al-Arif billah al-Faqih al-Allamah al-Habib Ahmad bin Alawi al-Habsyi wa mithlama ajazani Sayyidul Habib Ali bin Abdul Qadir al-Habsyi wa mithlama ajazani Sayyidina al-Imam al-Qutb Ali Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Sgaf wa mithlama ajazani Sayyidul Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas sahib Hurairah mufti Hurairah ajaztukum fi qiraatil Maulid Simtud Durar wa ajaztukum fi qiraat al-Mutali al-Arsyiyah insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo insyaallah mudah-mudahan sami-sami di apa itu namanya disemak. Monggo nanti sami-sami diqiraahi, dibaca, diistiqomahkan setiap malam Senin monggo, setiap malam Jumat nggih monggo. Yang penting insyaallah istiqamahnya. Al Habib Ali itu paling seneng kalau dari mulai awal sampai fahina qaruba itu Allahumma shalli wa sallim asyrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setelah dari wahina baraza sampai walaqadit tasofa afdalas salati wat taslim. Ngaten nggih. Jadi Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wat taslim. Jadi asyrafanya diganti afdhalah. Itu dari wahina sampai walaqadit tasofa syama'il. Ngaten nggih. Kalau mau disingkat pripun Beb? Kalau mau disingkat saged. Tapi dengan tata caranya ngoten. Dari mulai kita baca sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq, dibaca fasal pertama alhamdulillahil qawiyyi sultanu, lalu fasal kedua tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi' hingga sampai fasal fahina qaruba awanu wad'i hadal habib. Lalu kemudian asyraqalnya boleh pakai asyraqal yang panjang ngaten boleh pakai asyraqal badru alaina nggih saged, itu yang pendek. Lalu kemudian dengan lenggah baca wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama, langsung meloncat ke syama'il wa haitsu tasyarafat dan walaqadit tasofa atau walaqadit tasofa saja lalu ditutup doa. Itu tata cara singkat atau menyingkat maulid. Karena Al Habib Ali Habsyi sendiri ada keinginan dulu ingin menyingkat maulid cuman 7 fasal. Kan itu 14 fasal, disingkat 7 fasal sama Habib Ali Habsyi. Tapi beliau jaro alihi amrullah, wafat, dan itu cita-cita tersebut kemudian belum sampai terselesaikan, belum tersampaikan. Tapi alhamdulillah itu pun yang diajarkan oleh guru-guru kita tadi yang saya sebutkan di awal. Masya Allah bagus, seneng, Masya Allah luar biasa. Jeporo, kota ukiran, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Habib, nama saya Alim, asalnya dari Merauke Habib. Iya, kuliah di Jogja Habib. Kemarin alhamdulillah terakhir lihat Habib pas khotaman Bukhari di Ponpes Nibros Habib. Alhamdulillah. Ini Habib tadi berkaitan dengan apa namanya himmah yang tinggi begitu Habib. Artinya kita tahu bahwa orang-orang soleh ini mereka punya kualitas dan kedudukan yang tinggi, dan tentunya kita juga ingin mengikuti mereka begitu Habib. Tapi di satu sisi kadang kita baru maju satu langkah, kemudian ada saja distraksi-distraksi yang mengganggu begitu Habib. Nah, untuk menuju ke sana sebagai seorang yang seperti saya begini, itu langkah pertamanya apa Habib? Artinya biar kita kokoh di dalam jalan ini Habib, tidak gampang goyang ke kiri, ke kanan, sehingga kita bisa terus ada di jalan mereka, tidak keluar daripada rel-rel yang ada itu Habib. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini Majelis Ta'lim Ruhul Hidayah ini kan salah satu wadahnya, nggih. Salah satu wadahnya kita dididik, dikenalkan, dipraktekkan, diajarkan, suruh lihat kita. Nah, karena memang hakikatnya manusia itu kan jubilal insanu, manusia itu memang hakikatnya mencontoh sesuatu yang dia dengar sama yang dia lihat. Ini enggak betul? Kan betul ya? Kalau anak kecil mungkin yang didengar. Kalau kita mungkin sudah dewasa apa yang kita lihat. Kalau kita lihat penyanyi ngoten kok cantik ya, atau ini penyanyinya kok bagus ya, goyangannya bagus ya, pegangan gitarnya kok cantik sekali ya, pasti kita akan mencontoh karena kita mengidolakan. Sama juga dengan kalau kita lihat seorang ulama misalnya, bajunya itu walaupun sederhana tapi tampilannya itu sedap di mata. Ngerti ya? Nah, itu kadang-kadang begitu. Itu bagus sekali. Jadi kalau boleh saya katakan untuk menguatkan batin kita masing-masing ini, itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Jadi sekian banyak cerita-ceritanya Rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah, tujuannya adalah untuk memantapkan hati. Berarti yang paling tepat untuk mantapkan kita punya jalan, enggak goyang kanan, enggak goyang kiri, enggak terkontaminasi kita dengan keadaan zaman yang tidak menentu begini, banyak baca, banyak membaca manaqibnya orang-orang soleh. Dah itu paling tepat. Karena ada itu cerita-ceritanya orang-orang soleh, tapi jangan diambil karomahnya nggih. Nah, jenengan ngambil karomahnya deleming jenengan nggih mboten. Bisa kemudian enggak waras nanti. Bagaimana cara ngambilnya adalah yang bidayahnya. Ambil dari permulaannya. Bagaimana dulu Mbah Hasyim itu sampai jadi top hebat alamah arif billah Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana awalnya pripun? Nah, coba jenengan telisik. Jenengan pelajari. Bagaimana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menjadi orang top hebat luar biasa. Awalnya bagaimana dia? Habib Ali Habsyi itu. Habib Ali Habsyi itu kalau dia sampai mau sinau, sampai disebutkan sama Habib Ahmad, kalau dia mau belajar itu, dia menghafalkan alfiyah, dia menghafalkan zubat itu, dia rendem ada di mana? Ada di jabiyah. Orang dulu punya jabiyah, kamar mandi begini, tapi bawahnya itu kolam, seperti kolam renang, sedalam orang, ya sedalam beginilah, sampai di leher begini. Jadi kalau dia bawa kitab zubat itu kalau ngantuk itu, kemudian kalau ngantuk kan pure loh, subhanallah, Allahumma shalli Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia wa harramu khidab sya'ri bisawat li rajulin wa imra'atin ladil jihad. Ngoten. Ngoten. Subhanallah, dia kemudian enggak ngantuk lagi, kejegur. Ngoten. Bisa hafal dia zubat, bisa hafal dia alfiyah, bisa hafal itu baiquni, bisa hafal itu Al-Qur'an, bisa hafal itu sunnah, bisa hafal itu macam-macam yang dihafal sampai sekian banyak kados Mbah Kiai Asrori kata. Jadi bentuknya adalah karena keinginan yang kuat dan banyak baca manaqibnya orang-orang soleh. Setelah itu, karena zaman sekarang ini, kalau dulu alhamdulillah wa syukurillah, dulu itu masih banyak orang-orang soleh. Dulu masih banyak orang-orang soleh yang nampak di mata. Lah saat menikah Habib, kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang justru paling banyaknya orang soleh niku zaman sekarang. Yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina wa qallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali.
Justru akhir zaman semakin banyak para wali dan orang-orang solehnya. Kalau nggak ada orang solehnya, ambruk langit. Nggak ada tiangnya ini. Amadun tarawna la tarawna, ini ada tiang-tiang yang kadang-kadang engkau nggak bisa melihat dengan jelas dengan kasat mata. Tapi artinya penyanggah langit itu ada. Siapa itu? Ya bukan gunung, bukan laut, bukan siapa-siapa, tapi rahmatnya Allah Ta'ala yang Allah tuangkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, orang-orang soleh. Kados poro kiai, poro habaib, poro masyayikh. Nah, coba kita, kalau dulu zaman kita waktu kita masih kecil, waktu saya masih muda, itu saya sering sholat di belakang Sayyidil Habib Anis. Itu kalau sholat Habib Anis itu kalau berdiri lama Habib itu. Kalau berdiri itu tarawih itu lama, baca Qur'annya itu lama Habib. Satu-satu baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dengan nagam khas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu dinikmati seperti kalau kita nikmati makan nasi goreng. Nikmat betul. Lah subhanallah, makmumnya di belakang ini merasakan apa yang dirasakan oleh beliau. Hebat. Nah, zaman sekarang begitu ditinggal kali makmum ngoten. Mboten nikmat blas mereka. Pripun kok gitu? Ya, karena mungkin wallahu alam, mboten ikhlas awak kawula kali panjenengan mboten ikhlas. Terus mboten ikhlas. Nah, subhanallah sekarang kalau kita mau bicara begitu, ya coba kita sekarang baca manaqibnya mereka. Fakutubuhum allati sannafuha tujzi an mujalasatihim. Maka kitab-kitabnya mereka itu sama kita duduk dengan mereka. Kitab karyanya mereka. Kata Simtud Duror, coba dengan nikmati Ratibul Haddad, Ratibul Attos, ya, Wirdul Sakron, Wirdul Latif, atau bab yang lain misalnya Dalailul Khairat, dengan nikmati. Tiba Simtud Duror, nikmati. Subhanallah, nikmat luar biasa. Insyaallah jenengan juga sangu kalau di rumah itu ada, kalau mungkin jenengan di kos nggih, di kos. Waktu dulu saya waktu kos di Sapen, ya dulu sekolah juga saya di IAIN dulu. Sampai S2, S1-nya itu di sastra Arab. S2-nya saya di UGM, di Universitas UGM, di Fakultas Perbandingan Ilmu Madhab. Itu dosen saya dulu Pak Quraisy, ya, Pak Amin Rais, gitu. Dr. Simo, Hasbi As-Siddiqi, nah, niku dosen-dosen killer niku, dosen-dosen killer niku, gitu. Tapi subhanallah, sing ngobati awake kula niki sinten niku? Yang ngobati itu adalah waktu itu saya sering ngaji ke Kerapia. Nah, saya ngaji ke Kerapia. Saya ngaji kitab Amsilah Tasrifiyah itu, saya bawa kitabnya Imam Haddad itu 10 kitab. Katanya kiai saya mengatakan, namanya Kiai Pak Ahmad Sukamto. Dia mengatakan, "Beb, kalau bawa kitabnya Imam Haddad, jangan cetakan yang sudah ada syakelnya. Kalau Qur'annya ada syakelnya, ngaten. Hadisnya ada syakelnya, ada fathah kasrohnya. Ampun ngeten, bawa kitab sing gundul pacul, gundul pelontos, gak ada syakelnya. Quran hadisnya kosong. Dengan niat ngaji tenanan kali sama saya di sini. Ngaji saya. Ya, itu dari mulai setelah selesai kuliah sampai maghrib, sholat isya sama kiai. Baru saya pulang kemana? Ke Sapen. Itu kos-kosan saya di Sapen itu. Ya cuma tidur saja di Sapen itu. Pagi saya sudah harus kuliah terus ke Kerapia lagi. Begitu dan begitu. Kalau setiap malam Kamis pulang. Malam Kamis pulang kemana? Ke Riyadh. Nah, saya izin sama Pak Ali Basalamah. Ya, Ali Basalamah, tapi bukan ini Basalamah, lain Basalamahnya. Ya, Pak Ali Basalamah orangnya masya Allah ini, alim masya Allah. Pak Ali Basalamah saya izin begitu dekannya itu. Saya tidak ikut kajian filsafat Yunani.
Itu pas filsafat Yunani pas hari Kamis sama hari Jumat itu. Dosennya itu Masya Allah luar biasa. Saya izin Kak itu. Nanti nggak lulus Anda, nggak apa-apa. Nanti saya susulkan nggak apa-apa kalau jenengan nggak lulus nggak apa-apa, tapi ikut sama filsafat Islam. Nggih. Saya ikut filsafat Islam. Sudah, saya Kamis langsung pelencing saya ke Solo. Gitu. Malam Jumat saya hadir. Habis malam Jumat selesai Maulud saya hadir. Saya pulang ke rumahnya Abah. Saya punya Umi. Kemudian Jumat malam habis itu makan malam di rumahnya Abah itu langsung saya berangkat lagi kemana? Ke Jogja. Naik bis itu dari Kerten itu. Mundar mandirnya ya subhanallah. Katanya itulah keadaan orang yang punya keinginan ini hidup, katanya apa? Hidupmu itu cuma sebentar. Ingat dawahnya Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar. Jadikan sebentar mau di dunia itu taat. Jangan digunakan untuk macam-macam. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Ngerti nggih? Kalau mudah-mudahan insyaallah manfaat. Saya kira bukan ruhul hidayah ini syarat. Banyak ulama subhanallah, apalagi Habib Hasan di sini yang punya sanad keilmuan nyambung sampai Nabi SAW, baik dari segi nasabnya ataupun dari segi akhdul ilmnya kepada guru-guru beliau. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.